Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, amin. Iya, puji Tuhan. Pesan Tuhan pagi hari ini adalah jadikan lidah sebagai pena seorang juru tulis yang mahir. Diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang pertama dan kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Poin yang kita terima diambil dari bagian akhir dari kalimat dari Mazmur pasal yang ke-45 yang kedua. Di situ dikatakan pena seorang juru tulis. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Nah, lewat pesan Tuhan ini kemarin kita sudah diingatkan, ya. Pesan Tuhannya adalah kita diingatkan ungkapan apa yang selama ini keluar dari mulut kita hari-hari ini. Ya, kemarin Bapak Gembala sudah sampaikan, sudah jelaskan ada beberapa macam ungkapan hati, ya. Ungkapan dari hati kita, entah itu mungkin perkara yang negatif, ya. Ungkapan hati itu adalah hal-hal yang negatif atau mungkin juga perkara-perkara yang biasa-biasa aja, yang datar, yang keluar dari hati. Atau justru sebaliknya, ya, yang sebetulnya ini yang harus kita hidupi, menyadari ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, ya. Nah, kemarin kita sudah diingatkan lewat pesan Tuhan ini juga, Tuhan ingin kita menulis sesuatu tentang Tuhan. Artinya, wah, di sini Tuhan lagi ingatkan kepada kita, ya, apa yang kita ucapkan. Lidah ini kan menjadi satu alat, ya, di dalam panca indera kita. Salah satunya adalah bisa merasakan sesuatu, entah itu manis, entah itu pahit, entah itu asin, ya. Dan juga lidah juga adalah bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata lewat mulut kita, lewat bibir kita, ya. Apa yang mau kita ucapkan, apakah sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang mungkin penuh dusta atau sesuatu yang penuh dengan kebenaran. Ya, kalau Bapak Ibu baca di kitab Amsal, di situ ada nasihat-nasihat, ya, tentang lidah. Nah, kita belajar sesuatu, ya. Nah, saya yakin bahwa kita semua pasti punya pengalaman, ya, pengalaman yang tentunya berbeda-beda, ya, bersama dengan Tuhan. Tentunya setelah kita mengenal pribadi Tuhan, sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, ya. Entah itu mungkin pengalaman-pengalaman yang membuat kita nyaman, pengalaman-pengalaman yang membuat kita tidak nyaman, ya. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang buruk atau pengalaman-pengalaman yang baik yang luar biasa, ya. Saya percaya Bapak Ibu pasti mengalaminya, ya. Nah, tentu di sini kita harus belajar, kita harus punya cara pandang, ya, cara pandang, cara pikir yang benar, ya, supaya apa? Supaya lidah kita ini benar-benar bisa berfungsi sebagai pena seorang juru tulis yang benar, ya. Nah, mengapa kita harus memiliki cara pandang yang benar? Karena saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan kita tidak pernah membuat hal-hal yang jahat buat hidup kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan masa depan yang indah. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Artinya kan masa depan itu adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan sediakan di depan sana. Dan kita tentu akan melalui satu proses perjalanan yang tentunya nggak pendek. Perjalanan yang panjang. Di mana di dalam proses itu ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Ya, mungkin sebelum kita kenal Tuhan kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak bersungut-sungut, ya. Kita seperti nggak kenal Tuhan tapi dari mulut ucapannya itu soal menyalahkan Tuhan, padahal kita nggak kenal Tuhan. Tetapi ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita ditanam di dalam sebuah gereja, berakar, bertumbuh, kita mulai mengenal pribadi Tuhan. Dulu kita pernah mengucapkan sesuatu yang kayaknya nggak baik, nggak betul. Tapi ketika mulai mengenal Tuhan, kita mulai merubah cara pandang, cara pikir kita. Ya. Namun tidak sedikit juga masih banyak orang-orang percaya yang ketika sudah ada di dalam Tuhan tetap punya pikiran yang sama seperti dulu, nggak berubah.
Kadang-kadang dalam hal-hal tertentu begitu mudah ya untuk kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Nah, kita belajar, makanya perlu cara pandang yang berubah. Ya. Dan kita juga harus belajar tahu bahwa apa yang Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan kita ini seperti yang tertulis dalam surah Roma pasal 8 ayat ke-28 bahwa Tuhan turut bekerja ya dalam segala perkara ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dikatakan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dulu mungkin kita berpikir waktu belum kenal Tuhan, waduh saya harus ngalamin begini, apa yang bisa membuat saya baik ya. Saya semakin terpuruk, tapi waktu kita udah mulai kenal Tuhan, cara pandang kita mulai berubah. Oh, ternyata Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Pasti ada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oh, kita mulai mengerti cara pandang, cara pikir kita. Sehingga lidah kita ini sebetulnya sedang dilatih untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, makanya kita ingat ya kisah perjalanan dari bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir. Sebelum keluar dari tanah Mesir, mereka kan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang sangat spektakuler. Tetapi ketika keluar dari tanah Mesir, enggak lama kemudian menghadapi yang namanya Laut Teberau. Wah, ketika ngalami Laut Teberau, mereka udah gak punya jalan keluar. Wah, langsung di situ mereka bersungut-sungut. Mereka lupa akan perbuatan Tuhan yang baru aja mungkin berlalu sekian hari di dalam perjalanan mereka. Mereka cepat sekali untuk lupa. Yang keluar adalah sungut-sungut. Sampai akhirnya kemudian Tuhan buat lagi satu perkara yang dahsyat dan luar biasa, yang sangat-sangat mencengangkan. Ya, sangat-sangat spektakuler. Laut terbelah. Ya, kita bisa bayangkan, wah, perbuatan yang dahsyat dan luar biasa itu seperti apa. Tapi lagi-lagi setelah lewat dari situ, cuma karena masalah perut, mereka bersungut-sungut lagi. Mereka kecewa lagi, mereka marah lagi, mereka jadi ingat lagi tentang Mesir. Wah, kalau di sana lebih banyak, enggak terlalu sulit untuk mendapatkan makanan. Ya, itu yang keluar dari mulut mereka. Ya. Nah, makanya firman Tuhan kan pernah mengajarkan, ya, pernah menulis bahwa benar seperti apa yang nubuat dari Yesaya katakan. Bahwa di situ dikatakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Hatinya jauh daripada Tuhan. Nah, makanya dari sini kita mulai belajar diingatkan, kenapa Tuhan ingin lidah kita ini seperti seorang penulis yang mahir, ya, seorang juru tulis yang mahir. Artinya di sini Tuhan mau kita, ayo, ya, hati kita ini belajar untuk terus mendekat sama Tuhan. Waktu kita datang mendekat sama Tuhan, kita bisa menceritakan banyak hal. Kita bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Nah, kemarin Bapak Gembala sudah jelaskan ada dua hal yang disampaikan. Ya, saya ulang sedikit. Ya, poin pertama, sadari bahwa hanya Anda satu-satunya yang memiliki kisah unik atau pengalaman unik tentang Anda bersama Tuhan yang tidak dimiliki orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, sadari bahwa masalah yang sedang Anda hadapi saat ini adalah bahan untuk kisah kesaksian yang akan Anda bagikan apabila Anda responi dengan benar. Dan di situ kemarin diingatkan juga oleh Bapak Gembala, mulai untuk kita belajar untuk melibatkan Tuhan. Ya. Nah, pagi hari ini apa yang bisa saya bagikan, ya, hal yang perlu kita sadari berkaitan dengan pesan Tuhan ini supaya kita ini menjadi orang-orang percaya yang benar-benar bisa berfungsi sebagai seorang juru tulis, ya, yang menuliskan tentang Tuhan kita, ya, seorang juru tulis yang mahir. Yang saya pelajari adalah lewat kehidupan nggak mudah tentunya, ya. Kita harus belajar untuk menyadari, ya, sadari bahwa dalam segala keadaan, baik atau tidak baik, ya, baik atau buruk, kurang lebih, kita harus belajar, usahakan untuk belajar bersyukur dan selalu berkata Tuhan itu baik. Rasanya begitu mudah, ya. Belajar, ayo bersyukurlah dalam segala sesuatu. Udah bersyukur aja, sepertinya mudah untuk dilakukan.
Tetapi apakah di dalam kenyataan, dalam prakteknya atau di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya mengucap syukur itu mudah untuk kita ucapkan? Kadang-kadang enggak mudah. Waktu mungkin keadaan lagi ada dalam kondisi yang dalam titik yang terendah, ya. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan itu benar gak sih menyertai? Tuhan itu benar gak sih ada? Tuhan itu benar gak sih sayang sama saya? Ya. Kadang mungkin muncul di dalam pikiran yang seperti itu. Tapi waktu kita belajar, ya saya katakan mengucap syukur, di situ sebetulnya kita lagi melatih lidah kita ini menjadi sebuah pena yang seperti seorang penulis, ya, seorang juru tulis yang mahir. Karena apa? Karena kita bisa melihat, ya saya belajar dari satu tokoh di dalam Alkitab ini yang benar-benar memang luar biasa. Tokoh ini tentu Bapak Ibu tahu, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus, kita tahu latar belakang Rasul Paulus, ya. Dia orang yang kemudian mau menangkap para pengikut Kristus, tapi sampai satu titik dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dari situ cara pandang, cara pikir dia bisa berubah sedemikian rupa. Buat saya itu wow, luar biasa. Dan apa yang harus Paulus alami itu bukan sesuatu yang bikin enak, bikin nyaman. Oh, jadi pengikut Kristus itu pasti diberkati. Oh, jadi pengikut Kristus itu pasti akan jalannya mudah. Enggak. Justru di dalam penderitaan-penderitaan yang harus dia alami, kita diajar oleh Rasul Paulus untuk belajar mengucap syukur dalam segala hal. Wah, itu enggak mudah. Saya membayangkan betapa seorang Rasul Paulus, begitu luar biasanya. Dia bisa membagikan kisah dia, kisah yang mungkin buat orang sangat menyedihkan. Ngapain lu ceritain seperti itu? Mau juga cerita hal-hal yang luar biasa dong yang Tuhan lakukan. Tapi justru di dalam penderitaan itu Rasul Paulus mengalami penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, jalan keluar yang Tuhan berikan, tuntunan Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan. Paulus alami hal itu. Dan itulah yang dia ceritakan kepada banyak orang. Tujuannya adalah apa? Supaya orang-orang itu bertobat. Supaya orang-orang itu bisa datang mengenal pribadi Tuhan lewat lidahnya. Itu yang sedang dia ajarkan buat kita semua. Ya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam Mazmur pasal yang ke-45 dan yang ke-1 ini yang menjadi dasar. Di situ dikatakan di ayat yang keduanya ya, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Saya membayangkan gimana supaya pikiran kita, hati kita selalu penuh dengan kata-kata yang indah. Tentunya kan pasti di dalam perjalanan hidup kita ada sesuatu yang enak, yang gak enak, yang indah dan yang tidak indah. Tetapi bagaimana kita bisa mengatakan hatiku, ya di situ dikatakan hatiku meluap dengan kata-kata indah. Di situ saya merenungkan bagaimana seorang Rasul Paulus bisa di dalam penderitaan yang harus dia alami, ya, dia bisa menguatkan banyak orang. Di dalam penderitaan yang dia alami, justru iman dia semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Ini yang luar biasa. Dan justru lewat penderitaan inilah yang justru sebetulnya dia ceritakan. Bagaimana penderitaan itu sebetulnya sesuatu yang lagi melatih diri dia, ya, untuk terus dekat sama Tuhan, untuk terus melekat sama Tuhan. Ya. Jadi ini yang sama-sama ya kita melihat bagaimana di sini juga kan Bani Korah dia kan ingin menyampaikan isi hatinya, ya, luapan hatinya, dan dia buat lewat sajak. Wah, kalau dibuat lewat sajak kan pasti sesuatu yang luar biasa ya. Kata-katanya dirangkai sedemikian rupa, ya. Tapi mungkin kalau buat seorang Rasul Paulus dia ceritakan penderitaan yang dia alami waktu dia mengalami perjumpaan, terus dia harus mengalami buta, dia dituntun, kemudian ketemu sama Ananias, didoakan, kemudian matanya pulih, kemudian dia harus dipakai ketemu sama murid-murid dan lain sebagainya. Dia ceritakan semua di hadapan siapa? Di hadapan para pembesar, pejabat-pejabat penting pada waktu itu. Dia saksikan itu, dia ceritakan itu. Tujuannya adalah apa? Supaya mereka ayo kenal. Ada satu Tuhan pribadi, Mesias ini loh yang harus kalian kenal. Ya, aku bisa berubah seperti ini. Itu karena
perjumpaan dengan Yesus. Itu yang dia saksikan terus di mana-mana. Sampai orang mengatakan, wah orang ini gila. Ya, orang ini gila. Ya kalau kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ya. Itu di dalam terjemahan versi mudah dibaca. Ya kalau Bapak Ibu nanti bisa lihat di rumah di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bagaimana diawali dengan satu perkataan di dalam kurung. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya kalau yang punya handphone atau apa gitu ya, Alkitab elektronik, di situ dikatakan Paulus menceritakan penderitaannya. Kalau kita kan biasanya menceritakan bukan penderitaan kita. Kalau kita kan biasanya mungkin menceritakan, wah Tuhan tuh melakukan pertolongan yang luar biasa loh. Aku diberkati, aku dipulihkan, ya, dan lain sebagainya. Mungkin kita inginnya tuh menceritakan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Memang betul, itu yang harus kita ceritakan. Tapi buat seorang Rasul Paulus, saya belajar, wih hebat sekali ya seorang Rasul Paulus, dia menceritakan tentang penderitaannya. Tapi lewat penderitaannya itu, jiwa-jiwa dimenangkan. Orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Orang-orang dikuatkan. Waktu di dalam penjara aja dia sampai terus mengingat orang-orang yang pernah dia injili. Ini yang luar biasa sekali, ya. Artinya bagaimana di sini Rasul Paulus sadar bahwa dia itu adalah pribadi yang mana lewat lidah dia harus menjadi seorang juru tulis yang mahir. Bukan cuma hanya menceritakan hal-hal yang luar biasa saja, tapi lewat penderitaan pun orang-orang itu harus belajar untuk, kamu tuh harus kuat kalau kamu menghadapi yang namanya penderitaan. Jangan kamu langsung anak-anak menjadi anak-anak yang cengeng, anak-anak yang mudah marah, mudah meninggalkan Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak. Tapi justru di situ dia mengingatkan orang-orang, menasehati orang-orang. Kamu harus kuat loh. Waktu harus menghadapi penderitaan seberat apapun, sesulit apapun, kamu harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu menguatkan. Kurang lebih mungkin itu yang terus dia kobarkan. Dan dia saksikan lewat kehidupan dia. Ya. Dia ceritakan perjalanan dia di dalam mengiring Tuhan. Dan memang perjalanan dia dalam pelayanan yang gak mudah. Ya. Saat bagaimana ketika satu saat kapal kandas. Ya. Bagaimana kan di situ sebetulnya orang mungkin berpikir, waduh kapalnya kandas. Ya ini pasti nih karena ini, karena itu. Banyak orang mungkin berpikir seperti itu. Tapi buat seorang Rasul Paulus dia melihat, wow Tuhan begitu luar biasa, Tuhan baik. Aku bersyukur. Terus dia bilang, tadi malam malaikat Allah datang, udah kasih tahu begini. Disampaikan, diceritakan sama orang-orang. Oh mungkin orang-orang langsung, kalau gitu mungkin kita sudah melakukan hal yang salah. Ya. Tapi kan bagaimana Rasul Paulus di situ dia tetap menguatkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ya ketika kapal harus karam, mereka harus bersusah payah. Ya. Mungkin di tengah malam berenang, kedinginan dan sebagainya. Ya. Bakar api, cari kayu langsung bikin api seperti itu. Itu hal yang gak mudah, belum lagi mungkin penderitaan-penderitaan lain yang harus dialami oleh seorang Rasul Paulus. Dia ceritakan hal itu. Nah di situ saya belajar, iya ya, kadang-kadang mungkin kita sebagai orang percaya, waktu kita ngalami penderitaan, saya gak mau cerita penderitaan saya, kesusahan saya, udahlah gak usah orang lain tahu. Tapi justru waktu dalam penderitaan itu, respon apa yang kemarin Bapak Gembala sudah ingatkan, respon apa yang bisa kita lakukan, apakah respon kita benar, apakah respon kita salah. Waktu kita menghadapi yang namanya mungkin sesuatu yang sangat-sangat sulit, sesuatu yang sangat berat. Ya. Nah saya katakan tadi, kenapa kita harus belajar mengucap syukur? Karena di situ sebetulnya kita lagi melatih diri kita sendiri. Ya, lewat lidah kita itu kita lagi melatih. Kalau dulunya kita mungkin sering kali berkeluh kesah, apa-apa selalu berkeluh kesah, apa-apa mungkin menyesali diri, ya apa-apa mungkin
merasa nggak percaya diri. Hal-hal yang buruk selalu mungkin menilai tentang dirinya sendiri. Tetapi lewat ucapan syukur, ya, ketika kita sadar, oh iya ya, saya ada di dalam titik, ya misalnya diproses oleh Tuhan, ada dalam titik lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, ya, nggak gampang untuk menjalani hal tersebut. Entah mungkin berapa lama proses yang harus dialami di dalam lembah bayang-bayang maut itu. Tapi di situ kalau kita menjadi orang percaya yang meresponi dengan sikap yang benar, maka di situ kita akan keluar dari mulut kita, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Engkau baik. Aku diproses seperti ini pasti Tuhan punya tujuan. Ya. Kita kan dari tadinya mungkin gak pernah mengatakan itu, tapi mulai bisa mengucapkan itu. Kita lagi melatih. Ya. Lidah kita ini seperti juru tulis tersebut. Ya, mulai mahir mengucapkan hal-hal tersebut. Dan waktu kita mengucap syukur, tidak lupa kita juga selalu ingat, Tuhan Kau selalu baik. Tuhan Kau selalu baik. Mungkin ketika kita lagi ngalami sakit yang rasanya, aduh ini udah gak mungkin sembuh. Ya, mungkin dokter udah vonis itu udah gak mungkin sembuh. Kita selalu berkata, Tuhan Kau baik. Kau selalu baik buat aku. Walaupun aku mungkin ngalami sakit penyakit, tapi penderitaan yang Tuhan mungkin alami jauh lebih menyakitkan daripada yang aku alami. Mungkin waktu kita mengucapkan hal itu tanpa kita sadar, oh iya ya, saya lagi mengucapkan sesuatu tentang Tuhan. Saya lagi menulis sesuatu tentang pribadi Tuhan. Tuhan itu Engkau baik. Ya. Di sini kita belajar. Ya. Makanya kan saya katakan tadi di dalam Rasul Paulus saja dia sampai nulis. Ya. Kadang-kadang di dalam penderitaan yang dia alami, dia katakan, ayo bersukacita. Loh gimana bersukacita? Orang lagi menderita gini suruh bersukacita. Gak gampang lah. Ya. Tapi buat Rasul Paulus, dia katakan, ayo bersukacitalah. Ya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dia lagi mengajarkan sesuatu. Karena apa? Karena dia lagi udah melatih dirinya itu waktu di dalam penderitaan, dia belajar untuk tetap bersukacita. Di dalam penjara, atau ketika dia harus dilempari batu, ya sampai dikatakan wah udah mati. Tapi mungkin di dalam ketika batu itu dilempar kena ke dalam tubuh dia mungkin merasakan wah Tuhan melindungi aku kok kayak nggak merasakan sakit ya. Oh mungkin seperti ada satu kain atau ada satu penghalang yang mungkin dirasakan oleh seorang Rasul Paulus sehingga dia tidak merasakan sakit. Orang-orang kan mungkin merasakan rasain lo, nih mati. Waktu mungkin orang lempar batu seperti itu, ya orang rasanya puas. Tapi buat seorang Rasul Paulus di dalam penderitaannya dia tetap terima kasih Tuhan. Aku harus mengalami sebuah penderitaan yang seperti ini. Nah buat kita ya mungkin hari-hari ini nggak seperti yang Rasul Paulus alami. Kita nggak ngalami yang namanya dilempari batu. Ya, cuma mungkin masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Ya. Kadang-kadang nggak mudah. Saya juga kadang-kadang suka lupa ya untuk mengucap syukur. Ya. Tapi saya belajar sesuatu. Oh iya ya Tuhan. Ketika waktu itu pernah dalam dalam keadaan sakit, kemudian Tuhan seperti memperlihatkan sesuatu. Waktu saya berteriak minta tolong, nggak ada satupun yang memberikan pertolongan. Saya cuma melihat satu cahaya kecil. Cahaya yang kecil di mana di situ mengarahkan langkah saya untuk jalan ke titik tersebut. Saya di situ tahu bahwa Tuhan Engkau menyertai. Artinya waktu saya diizinkan Tuhan ada dalam lembah kekelaman, saya harus menjadi orang yang percaya yang selalu mengucap syukur. Mungkin hal yang gak enak yang harus saya alami. Artinya di situ kan saya belajar, oh iya ini adalah proses buat saya pribadi. Di situ Tuhan lagi ajar sesuatu. Ya. Nah, makanya di sini kita bisa melihat ya, buat seorang Daud aja, dia di dalam perjalanan hidupnya dia katakan dia ingin menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia ingatkan itu. Ya. Dia nulis di dalam Mazmur pasal ke-25 ayat yang ke-8 salah satunya. Ya. Tuhan itu baik ya, dan benar. Wah, kalau dikatakan Tuhan itu baik dan benar, itu bukanlah ungkapan yang seolah-olah dibuat-buat buat seorang Daud.
ketika dia mungkin ibaratnya seperti lagi diasingkan oleh orang tua, enggak dianggap, ya, dilupakan, sempat dilupakan oleh orang tua. Tapi buat seorang Daud dia katakan Tuhan itu baik, ya, dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mungkin waktu itu Daud sedang mengalami ada dalam kondisi jalan yang sesat. Tapi waktu dia kenal Tuhan, waktu dia sadar Tuhan menyertai, dia langsung mengucapkan, ya, lewat lidahnya, Tuhan itu baik. Ya. Dia lagi melatih. Nah begitu juga kita orang percaya. Kita juga belajar, ayo kita melatih diri kita. Ya. Betul, seperti tantangan yang dihadapi buat seorang Rasul Paulus itu kalau kita bayangkan sangat-sangat hebat. Ya. Tapi mungkin hari-hari ini kita sebagai orang percaya, kadang-kadang mungkin kita berpikir, aduh Tuhan tantanganku itu begitu hebat. Ya. Gimana nih aku harus menghadapinya? Mungkin waktu itu kita lebih banyak mengeluh, ya. Tapi waktu kita ingat, ya, tentang pesan Tuhan ini, oh saya harus mulai belajar nih, saya harus belajar bersyukur. Baik atau tidak baik keadaan saya, nyaman apa enggak nyaman, enak enggak enak, ya. Waktu mungkin saya ada di atas, waktu mungkin saya ada di bawah, saya harus ingat selalu bersyukur, selalu bersyukur. Karena itu kan yang dikehendaki oleh Tuhan kan. Buat setiap kita yang ada di dalam Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Rasul Paulus tulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Makanya kita belajar. Oh iya, bagaimana kita bisa menjadi, ya, seperti yang Tuhan pesankan buat kita minggu ini. Yuk mari kita mulai dengan hal yang simpel. Ya, hal yang simpel ya. Belajar ya bersyukur. Bisa gak kita belajar bersyukur? Ya. Di dalam setiap keadaan apapun. Waktu ada dalam kondisi yang rasanya udah benar-benar mungkin dihina, ya. Mungkin udah gak berharga buat di mata orang. Lu orang kayak gini. Kita menjadi orang yang kayaknya udah benar-benar rendah sekali. Tapi ketika kita sadar kita punya Tuhan, disitulah kita harus belajar, Tuhan aku bersyukur. Mungkin saat ini aku ada dalam titik yang terendah. Mungkin saat ini aku ada dalam lembah yang kelam. Tapi aku tahu Tuhan lagi mengajar sesuatu. Mungkin waktu itu kita pernah sombong. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang gak baik. Tapi ketika kita menyadari hal tersebut, oh iya Tuhan terima kasih. Mengajar aku untuk bisa rendah hati. Ya, mengajar aku untuk bisa menerima keadaan dan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Nah dari situlah kita mulai sebetulnya sedang mengajarkan diri kita sendiri untuk bagaimana kita bisa menjadi seorang juru tulis yang mahir. Ya. Nah, karenanya pagi hari ini aja yang bisa saya bagikan. Ya. Jadi satu poin aja, sadari bahwa dalam keadaan apakah baik atau tidak baik, belajar untuk bersyukur dan selalu kita harus belajar juga berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau baik. Ya. Karena biarlah apa yang bisa saya bagikan ini bisa menguatkan Bapak Ibu semua untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dikatakan jadilah lidah sebagai pena seorang juru tulis yang benar. Tuhan Yesus memberkati.